Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art ya, channel yang membahas masalah seputar resin. Oke, buat kalian yang baru pertama datang di channel ini ya kan, kalian nanti bisa menonton video-video yang sudah lama ya, video-video sebelumnya yang sudah pernah saya upload itu semuanya memang bahas masalah tentang resin ya. Jadi misalkan ada beberapa dari kalian tuh punya pertanyaan yang masih berhubungan dengan resin, nggak ada salahnya kalau kalian membuka beranda di channel ini lalu lihat di kolom video ya. Di situ ada banyak video yang sudah pernah saya upload ya, semuanya itu membahas masalah seputar resin. Oke, di kesempatan kali ini ya saya akan membahas lebih spesifik mengenai ini apa. Jadi di depan ini ya ada beberapa contoh untuk yang kecil-kecil ini, yang cup kecil ini adalah beberapa contoh dari resin epoksi yang sudah saya cor di sini ya tentunya ya, di cup kecil gitu. Nah ini nanti saya akan ulas atau saya akan review dari keempat ini. Termasuk tingkat gelembungnya ya kan, gelembungnya banyak atau enggak, terus masalah gel time-nya, masalah kejernihannya, dan satu lagi ini saya sudah punya atau sediakan alat ya, ini namanya durometer. Jadi durometer ini adalah alat untuk mengetahui atau untuk mengukur seberapa keras sebuah material. Kebetulan yang saya punya ini tipe Sorde. Sorde itu lebih spesifik untuk ini ya, untuk material-material yang agak keras seperti logam itu ya, besi, aluminium kayak gini. Nah, termasuk ini salah satunya ini resin ini. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat ya kan, berapa sih angka atau kadar kekerasan material ini, resin epoksi, keempat resin ini. Nanti dari keempat ini yang mana yang paling keras, nanti kita akan tes bersama dengan menggunakan alat ini. Oke, jadi ini ya, saya akan zoom aja nanti biar lebih ini apa, biar lebih jelas atau lebih detail. Oke, jadi yang seperti yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Di sini saya ada empat macam jenis ini epoksi ya. Untuk yang sini ini kepunyaan dari Fusion 2, Fusion generasi kedua. Untuk yang ini adalah Justus atau Eposchon ya kan. Lalu yang sebelahnya sini ini kepunyaannya Propan ya kan, Propan epoksi. Lalu yang sebelah sini ini punya Fusion generasi pertama. Baik, sekarang kita coba lebih jelas, lebih detail ya, kita review atau kita bandingkan dari keempat jenis epoksi yang ada di depan kita ini. Oke, sekarang yang pertama ini adalah Fusion generasi kedua. Oke, silakan kalian lihat sendiri ya untuk kebeningannya ya, seperti ini. Terus untuk daya levelingnya, flatnya ini, kerataannya, permukaan ini menurut saya paling bagus. Jadi kalau yang ketiganya ini dia masih agak gelombang ya, kurang rata, tapi yang ini Fusion 2 ini saya akui memang dia lebih levelingnya, dia lebih rata dari ketiganya ini. Terus kelebihan lainnya adalah dia seperti yang kalian lihat ya, ini gelembungnya hampir sama sekali nggak ada. Jadi gelembungnya sangat sedikit sekali. Nah ini yang Fusion 2. Untuk gel time-nya, gel time itu
proses ke ini ya, proses ke pengerasan ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi sebelum epoksi ini keras ya kan, dia kan akan ngegel dulu, akan apa sedikit agak kental gitu ya. Nah itu adalah masa gel time-nya. Gel time-nya ini kurang lebih sekitar 30 menit. Lalu kering sentuhnya sekitar 3-4 jam ya kan. Dan kering kerasnya 6-12 jam. Lalu untuk kering sempurna dia sekitar 7 harian. Oke, hasilnya kalian lihat sendiri ya, seperti ini ya kan, gelembungnya hampir nggak ada ya kan. Nah, kalau resin kayak gini ini cocok buat jenis casting atau ngecor yang agak tebel. Jadi misalkan kayak gini nih ya, misalkan ini nanti mau saya cor gitu ya, ini kan kurang lebih tingginya sekitar 3 cm. Nah, 3 cm itu kemungkinan saya masih berani dengan sekali tuang kalau memakai yang ini gitu. Tapi kalau pakai yang ketiga ini gel time-nya dari ketiga-tiganya ini agak sedikit cepet ya. Jadi panasnya juga dia lebih cepat panas. Ini yang ketiga ini kalau langsung sekali tuang segini 3 cm saya nggak berani kalau yang pakai 3 ini. Jadi meskipun epoksi kalau misalkan mau ngecor tebel kayak gini, ini tebel 3 cm ya, saran saya tetap berlayer. Jadi beberapa kali tuang berlapis-lapis gitu, mungkin 1 cm baru nanti tuang lagi gitu sampai penuh. Oke. Lalu ini resin dari resin epoksi Justus atau Epoxon. Oke, kalian lihat sendiri ya. Kalau menurut saya ini, kalau dilihat secara kasat mata ya, bukan dari kamera, ini jujur, review jujur memang, ini adalah yang paling bening, yang paling jernih daripada keempatnya ini. Itu. Daripada Fusion 2 pun ini kalau secara kasat mata itu masih lebih jernih yang punyaan Justus ini. Oke. Tetapi sayangnya di sini dia masih agak banyak bubble-nya ya. Masih ada beberapa bubble atau gelembung yang tidak sempat terangkat atau tidak sempat naik. Kenapa? Karena jangan-jangan mau naik, ini masih proses di tengah mau naik, ininya udah kental duluan gitu. Jadi gel time-nya dari Justus ini menurut saya agak cepat ini gel time-nya ini. Ini gel time-nya sekitar 15 menit dia udah ngegel. Ya kan? Oke, kalian bisa lihat sendiri ini. Hasilnya seperti ini. Gelembungnya kayak gini. Gelembungnya agak besar-besar ya, tapi nggak begitu rata, hanya di tengahnya aja. Oke, ini epoksi dari Epoxon. Lalu kita ke sampingnya lagi, ini sebelahnya. Ini adalah epoksi dari Propan. Nah, ini merek Propan. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini gelembungnya banyak sekali bubble-nya ini memang. Dari semuanya ini, dari keempat-empatnya ini menurut saya ini yang paling banyak bubble-nya. Tapi bubble-nya kecil-kecil. Kalau yang Epoxon ini tadi jarang bubble ya, tapi bubble-nya agak gede-gede kalau yang ini gelembungnya. Nah, beda dengan ini hampir semuanya merata ya kan, tapi ini lembut-lembut, bintik-bintik kecil-kecil gitu bubble-nya. Nah, seperti ini. Ini gel time-nya juga hampir sama dengan dengan Epoxon ya, kurang lebih sekitar 15-20 menit gel time-nya ini. Oke. Terus ke sebelahnya lagi ini ada Fusion juga, cuman ini adalah Fusion yang generasi pertama. Kalau ini tadi adalah generasi kedua. Kalau ini generasi pertama, seperti kalian lihat ya, ada bubble memang, nggak begitu besar bubble-nya, gelembungnya ya. Lumayan banyak gelembungnya, tapi nggak sebanyak punya Propan ini.
ya kan. Tapi lebih banyak Fusion 1 ini daripada Justus. Ya, kalau Justus ini agak sedikit gelembungnya, cuman dia besar-besar. Kalau yang Fusion 1 ini nggak besar-besar, tapi hampir merata. Tapi nggak sebanyak punya Propan ini. Oke. Ya, untuk kejernihannya ya hampir samalah dengan ini, dengan Propan. Tapi jujur kalau dari semuanya ini yang paling jernih kalau dilihat tidak dari kamera ya, dengan mata telanjang kayak gini ya, ini yang paling jernih. Ini yang paling jernih. Nah, kalau untuk gelembung saya kira itu sebetulnya bisa diatasi atau bisa dihilangkan dengan kita menggunakan alat vakum ya. Jadi ada vakumnya, nanti itu di pressure pot namanya ya kan. Jadi sebelum ini setelah diaduk gitu kan pasti banyak buihnya, banyak gelembung ya kan. Itu langsung dimasukkan dalam semacam kayak tangki gitu yang kedap udara. Ya kan, lalu dikasih dikasih tekanan angin di situ sehingga nanti gelembung ini nanti akan terangkat atau lebih cepat naik ke permukaan dan hilang. Nah, itu namanya alat vakum atau pressure pot. Oke. Dari sini udah jelas ya. Sekarang kita akan coba ini tes satu persatu tentang untuk daya ini apa kekerasannya. Jadi kita akan sama-sama tes di sini ya. Oke, sudah posisi 0 ya. Kita coba dari yang ini Fusion 2. Oke. 43 40 ya. 36 ya, 35 ya kan, 35. Oke, ini sekitar 35. Ini untuk Fusion 2. Lalu ini kita tes untuk Justus ya, Poscon. Ini kita nolkan dulu. Oke. Katakan. Bisa kalian lihat ya. Empat 73 71 70 ya, 71 70. Ini agak berat juga ini nekannya. Gitar gitu ya, kita nolkan lagi. Oke. Sekarang ini punya Propan. (72) ya kan, 71 70 ya, 70-an. Oke. Lalu ini punya Fusion 1. Kita tes, kita nolkan dulu. Oke, Fusion 1 60 73 ya, 72. Oke, 65 ya. Jadi itu ya, kalian tahu sendiri ya. Ya rata-rata sih hampir sama, kalau yang ketiganya ini hampir sama. Tetapi memang ada sedikit perbedaan di sini. Fusion 2. Fusion 2 ini dia tadi angkanya itu yang paling rendah ya kan. Yang jelas berarti dari segi kekerasan dia itu lebih lunak daripada yang ketiganya ini. Tapi di kelebihan yang lainnya, Fusion yang generasi kedua ini dia memiliki karakteristik yang sangat bersih dari gelembung ya kan. Gelembungnya nggak ada bubble-nya itu. Oke. Oh ya, ini ada satu lagi bonus ya. Jadi ini resin polyester lor. Ini kemarin saya ngecor resin polyester produk dari Justus yang tipe 108. Coba kita tes ya. Ini apa? Kadar kekerasannya kita bandingkan dengan
epoksi ini. Oke. Oke, gitu ya, 60-an. Oke, jadi ya kurang lebih hampir sama ya dengan yang ini, cuman agak rendah dikit lah kalau ini. Kalau ini tadi masih di angka 65 ya kan, kalau ini di angka 60-an. Oke, mungkin sementara itu ya Lur, sama-sama kita udah mereview atau membahas masalah ini, karakter dari beberapa jenis atau beberapa merek epoksi ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan review ini kalian nanti bisa lebih gampang untuk menentukan kira-kira produk mana yang menurut kalian ini adalah sesuai atau cocok untuk dipakai di project kalian Lur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.